tinggi orangnya, tapi ketika ada sebuah titik nominal, ada sebuah titik nilai ekonomi, entah itu dari sponsor dan segala macam, itu biasanya lu bentar-bentar kabagian dan biasanya di Karining itu tidak akan berjalan. Dan saya bukan satu dua kali menemukan hal yang seperti itu. Yang diaplikasikan sendiri itu di camping Karining, di teman-teman Karining ini. Makanya kenapa masih bisa bertahan, karena saya tahu persis pola keuangan yang dikelolanya itu sangat jujur gitu. Jadi rek panitia, rek sahar, rek udah tahun tapi bayar gitu, semua bayar. Mau menanyakan mungkin terkait kegiatan seni budaya ya, apa yang akan sampaikan terkait dengan kegiatan ini? Ini mungkin lebih ke kegiatan ya salah satu dari bagian seni budaya mungkin kan ya mungkin ini dari para pelaku seni Karining ini hanya untuk awal gitu, untuk awal karena yang kita tahu kan seni budaya itu kan banyak ya, mungkin ini salah satu kegiatan yang mungkin dari awalnya mungkin dari kegelisahan teman-teman gitu kan, dari rekan-rekan khususnya para pelaku seni gitu kan. Nah kita sering kumpul-kumpul kan di sini awalnya gitu kan, awalnya sering kumpul-kumpul, sering ngopi, ya terbentuklah istilahnya nama komunitas Karining Jatinangor gitu. Nah kebetulan di sini tempatnya saung budaya gitu kan ya. Nah kebetulan dari pihak dari saung budaya juga kan istilahnya apa, merespon gitu kan, terus memberikan ruang tempat, ya alhamdulillah gitu kan, adalah istilahnya kegiatan ini bisa terlaksana gitu kan berkat dukungan dorongan dari teman-teman juga, dari semua pihak gitu kan, dari pelaku seninya sekaligus dari pengurus yang ada di sini gitu kan, khususnya mungkin ya dari saung budayanya gitu kan. Ya, mungkin kita bikin salah satu kegiatan yang mengatasnamakan seni budaya mungkin gitu. Nah ini salah satu contoh mungkin dari Karining dulu gitu. Untuk yang terakhir Kang, ini harapan Akang sudah acara ini, untuk harapan kedepannya seperti apa Kang? Oh kalau harapan mah banyak sekali Pak. Harapannya istilahnya apa yang sudah kita awali ini mungkin tidak berhenti sampai di sini. Mungkin ada kelanjutannya, bahkan mungkin sampai ke dunia lah, mendunia maksudnya gitu kan, mendunia. Teman-teman di sini semangatnya, spiritnya, niatnya sangat saya apresiasi gitu kan. Apalagi kan anak-anak muda ini, anak-anak muda yang masih sekolah gitu kan, yang masih duduk di bangku kuliah, alhamdulillah gitu kan. Nah mudah-mudahan harapan saya semangat dari teman-teman ini bisa diakomodir oleh para petinggi-petinggi atau para penguasa atau ya para sesepuh-sesepuh yang ada di dinas kebudayaan, yang ada di kepemerintahannya gitu kan. Nih anak-anak Jatinangor ini sudah bisa memberikan sesuatu hal yang positif khusus untuk di seni budaya, mungkin salah satunya ya di Karining ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini kegiatan tidak stop sampai di sini. Saya minta dukungannya gitu kan dari berbagai pihak, karena mungkin kendala yang paling krusial itu ini masalah pendanaan gitu kan. Ini juga alhamdulillah kegiatan itu swadaya dari rekan-rekan, dari teman-teman. Ini pure murni tenaga, istilahnya pikiran yang dicurahkan sama teman-teman, nggak ada istilahnya anggaran yang diturunkan atau ini, karena ini emang proyekan kami semua gitu kan. Seni budaya supaya keangkat, Jatinangor supaya keangkat, pelaku seninya juga supaya keangkat juga gitu kan, supaya nantinya bisa lebih berkesinambungan, jadi kan tidak berhenti sampai di sini. Program ini sendiri kan, kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Karining itu sendiri apa tujuannya? Tujuannya nama karena istilah nama para seniman, para budayawan
Karinding Jatinangor sudah rindu, sudah lama selama pandemi boro-boro aya ngonang ya latihan oge henteu. Nah, ketika kita bisa secara daring, kenapa tidak untuk mengekspresikan jiwa nilai-nilai seni para seniman Karinding yang ada di Jatinangor. Ini ruangan itu cuma Jatinangor aja. Dalam visi misi itu Visi misi ini pelestarian budaya, kemudian ya pelestarian konservasi sama pendidikan atau apa ya sebetulnya. Ya kita edukasi lagi masyarakat tentang seni Karinding yang banyak para kalangan muda yang tidak tahu seni Karinding itu seperti apa. kan Karinding itu asal dari Ya Karinding sebetulnya kalau yang kompeten membahas mengenai Karinding bukan saya sebetulnya, para seniman Karinding. Kalau saya di sini hanya sebagai fasilitator ya Bang ya, mewakili yayasan itu saja. Kalau untuk membedah Karinding ya harus ke seniman Karinding. Karena kalau salah menyalahi mungkin diprotes ke seniman Karinding. Sudah udah kieu di mana? Sepertinya Sabusu sendiri ini memang tempat budaya Tepas budaya, Jatinangor kegiatan aja atau kecamatan lain bisa di sini. Sabusu itu terbuka untuk siapa saja, baik Jatinangor, Sumedang, luar Sumedang oke boleh, daya batasan. Saung budaya karena ya tagline-nya Saung Budaya Sumedang, namanya Saung Budaya yang ada di Sumedang gitu kan. Mau budaya apapun ya silakan. Kalau di luar Sumedang nggak boleh? Boleh aja. Tidak ada aturan. Dangdut masuk budaya nggak? Masuk budaya. Kalau nanti ada pentas dangdut nyewa di sini boleh? Kalau nyewa, nah nyewanya seperti apa dulu nih gitu kan. Seperti apa dulu. Boleh saja. Cuman kita mah di sini tidak menyewakan. Kalau Sabusu sendiri ini kepemilikan pemerintah atau pribadi? Kepemilikan pemerintah, Bukan yayasan. bukan yayasan. Kalau yayasannya apa Pak? Kita Yayasan Ibu Jati hanya merawat Sabusu saja. Ibu Jati ya? Ibu Jati. Yang kantornya di mana Pak? Ya kantor kita ya di sini. Oh, di sini. Dan ini mah ini Yayasan Ibu Jati dibentuk oleh warga Jatinangor. Gitu. Pertama yang mendirikan siapa? Bukan siapa, ada banyak, semua warga Jatinangor. Pencetusnya suka ada seorang pemikir, itu kan Bung Karno pencetusnya. Wah iya mas, Pak Harto pencetus ini. Ibu Jati bukan dari dasar kepemikiran, tapi dasar keprihatinan terhadap Jatinangor. Selama ini yayasan ini apakah ada dari pemerintah atau dari mulai yayasan berdiri kemudian Sabusu direhab tidak ada sepeser pun dana dari pemerintah, murni swadaya yang peduli terhadap Jatinangor. Dari Dewan Pemilihan ini enggak ada Pak ya? Tidak ada. Berarti selama ini wakil rakyat tidak peduli dengan adanya budaya Karinding sendiri. Bukan berarti tidak peduli. Kenapa tidak dimengerti paling karena ada anggaran-anggaran Betul, tapi kan yayasan juga baru berdiri nih. Berapa tahun Pak? Ya, baru menjelang 1 tahun hari itu, 1 tahun lebih. Oh, udah lama setahun. 1 tahun lebih. Jadi kita sampai hari ini belum mau mengakses dana dari pemerintah. Tapi ada nanti ke depannya Pak. Ya itu tergantung kepentingan pemerintah. Gitu. Kayak di Jatinangor makanya tadi Ibu Jati lahir dari keprihatinan. Bisa-bisa naon anu urang bisa mampu ya sok ulah waka merengek ke pemerintah seperti itu. Makanya kita tidak istilahnya tidak anggaran kumaha tidak. Ini kalau jumlahnya kira-kira anggota berapa ribu anggota? Kita tidak punya anggota. Siapa saja yang peduli terhadap Jatinangor eta Ibu Jati. Akan oke ibaratnya sok aja orang Bandung peduli ke Jatinangor. Tadi berbicara banjir, berbicara
tata ruang, penggunaan lahan, Ibu Jati teh ujungnya peduli Jatinangor. Jadi kita tidak menerbitkan kartu anggota, tidak menerbitkan sanggar, kita bukan ormas. Konsen kita adalah siapa saja, orang mana saja yang peduli terhadap Jatinangor, eta Ibu Jati. Itu labelnya di mana? Di NUHT masing-masing. Jadi memang terkait budaya. Ya, terkait budaya, terkait sosial. Siapa saja yang terketuk hatinya kepedulian terhadap Jatinangor, eta Ibu Jati. Tah, kos nempel eta teh ID-na di dieu. Kan harapan Akang apa? Harapan sekali terkait untuk supaya Ibu Jati Yayasan ini terus berjalan di Kalau kita mah harapan kita di mana harapan masyarakat berada itu nggak apa. Jadi yayasan mah tidak ingin dipakai yayasan jadi sebesar ini, yayasan jadi seperti ini, punya ini tidak. Enggak takut kan dengan adanya teknologi perubahan zaman sekarang kan. Terus, Perubahan digital terus, jadi budaya orang betul. masuk apa konsep Akang terus melakukan Bukan konsep saya, konsep masyarakat. Konsep saya mah sederhana, mengikuti apa keinginan masyarakat, gitu. Kumaha supaya budaya orang tetap lestari, ya masyarakat harus peduli dengan budaya. Itu ulah nepikeun ka budaya dengan ditampik, budaya sorangan diatap. Itu kan. kan di sini saya lihat mohon maaf kalau bisa saya lihat di sini kan sektor pendidikan yang Paling besar di pohon. satu namanya IPDN, IPOPI, Unpad, ITB. ITB. Nah, selama ini apakah ada kerjasama dengan di sana kan ada jurusannya dengan Betul. Kita kerjasama dengan Unpad, FISIP juga udah pasti. Itu anak-anak BEM juga sekarang lagi di sini. Nah, terus HIPA setiap fakultas juga kegiatan di sini. Kita terbuka dengan siapa saja, kajian-kajian dari segi keilmuan dan lain-lain. Ya kita juga kerjasama dengan mereka. Seperti itu, pemberdayaan masyarakat dari mana saja, kalangan mana saja yang mau ikut membantu membangun Jatinangor, menyelesaikan permasalahan yang ada di Jatinangor. Hayu, tah eta Ibu Jati kan. uang pembarengan Tah eta urang bebarengan intina mah Sauyunan. sauyunan, sareudeuh sapihanean. Amin. Jadi nggak banyak cita-cita Ibu Jati yang naon, tidak ada. Gitu. Apa yang diinginkan masyarakat, ayo usaha. Nah, cuman kita dengan lembaga berbeda karena kita bukan ormas. Jadi kita yayasan, artinya punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berbeda dengan yang lain. Yang lain ibaratnya resepnya gogorowokan, ya kita mah resepnya bekerja. Apa yang bisa hari ini kita kerjakan, walaupun hanya sedikit, itulah yang akan kita kerjakan untuk Jatinangor dan untuk Sumedang. Kan kedepannya apakah akan menjadikannya pendidikan semacam untuk anak-anak jaipongan? Jaipongan sudah berjalan, kemudian olahraga juga ada pencaksilat, ada karate, taekwondo, hari Minggu juga ada yang latihan. Ibu-ibu terus senam, terus biasanya. Nah, jadi semua kalau kita fasilitasi ini tiap hari pasti penuhkan. Jalanan kondisi pandemi seperti ini, yang kita perbolehkan itu hanya kegiatan karinding sama jaipongan antara hari Selasa dan hari Jumat. Kalau penuh dicarioseun Kang di sisi jalan. Seueur orang yang berkumpul, walaupun di Cimangung oge berkumpul penuh gitu kan. Tapi kan tidak masalah gitu. Betul, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan seperti itu. Artinya ya kita juga di masa pandemi ini kreativitas jangan dibatasi. Artinya tetap kita berkreativitas dengan menyesuaikan dengan pola-pola new normal, adaptasi kebiasaan baru. Kan ada sedikit gitu kan untuk disampaikan kepada menteri, maksudnya menteri apa ini kan? Ya ini mah Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pendidikan, Mendagri, KLH dan lain-lain. Kita mah semua Sampaikan ya, kementerian. tapi langsung live kan? Langsung live, Bapak Menteri yang terhormat, Menteri apa saja
yang ada di Jakarta, kami tunggu di Jatinangor. Silahkan baca keadaan Jatinangor hari ini sampai dengan ke depan. Tong hilap ke Jatinangor. Jatinangor sudah melahirkan banyak kader-kader bangsa dari IPDN, Unpad, ITB, IKOPIN, Unwim. Kami Yayasan Ibu Jati menunggu bapak-bapak sekalian kembali lagi ke Jatinangor. Kepeduliannya ke Jatinangor setelah Anda berhasil di wilayahnya masing-masing. Jatinangor hari ini tidak seindah yang bapak-bapak bayangkan, tidak seindah ketika bapak-bapak ngekos di Jatinangor. Sudah waktunya bapak-bapak yang memangku jabatan peduli terhadap Jatinangor. Kondisinya seperti apa? Banjir, macet, sampah, aksesibilitasnya sudah tidak relevan, pasosnya tidak ada, pusat pemerintahannya juga tidak ada, kantor polisi aja di tanah PJKA, kantor Koramil aja di tanah PJKA, puskesmas sudah tidak memadai, harusnya rumah sakit, ya, jalan sudah tidak memadai, kos-kosan udah banyak, artinya urbanisasi di Jatinangor sudah membludak. Perlu campur tangan pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga-lembaga yang memangku kepentingan untuk membangun Jatinangor supaya nyaman, aman untuk anak-anak Anda, untuk anak-anak Indonesia belajar di Jatinangor. Itu saja pesan dari saya mewakili warga Jatinangor.